Iya. Siarannya. Iya. Kayak madi badannya meh. Jangan-jangan. Fred. Udah dari sini. Udah dari sini. Gawe si Deden. Kamu halus bujur nih, tepos gitu. Bawa air. Habis Deden balik di Padang, digawe. Terus Dan, aduh, Dan, ngerakeun. Oh, sorry, wah, lanjut mana kan? Serdih gitu, itu nolong. Terus puasa itu mobil. Iya si madi awaknya. Iya didinya oge kita. Madi wapas nama. Tebeng mah yang bujur aja. Cuman gaya ketemu sama orang bisa. Mohon maaf saya pindah. Sampai di Bapak ini. Media kalau duluan nggak tahu tanggal 10 kejadian. Hebat ya rasanya kita ya. Ini udah sebelum kamu
medianya lagi butuh cuti juga tanggal 10. Bener kan? Adam ayam. Bener ya? Ngomong di waktu malamnya, Bang. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Sebelumnya minal aidin wal faizin, masih dalam suasana lebaran. Hari ini kita akan merilis kasus 338 ataupun 351 ayat 3, yaitu penganiayaan dengan kekerasan mengakibatkan matinya seseorang, yang kejadiannya ialah pada saat sebelum malam takbiran. Saya ulangi, sebelum Hari Raya Idul Fitri, yaitu kejadian tanggal 10 April pada pukul jam 2 pagi. Yaitu kejadian di Tower D, apartemen The Jardin, Ciamplas, Coblong. Yaitu ada kejadian ditemukan seseorang wanita meninggal dunia di apartemen tersebut, yang akhirnya dilakukan penyelidikan. Ternyata korban tersebut adalah korban pembunuhan. Secara kronologis kami akan jelaskan posisi kasusnya, yaitu untuk korban sendiri datang pada tanggal 10 pagi, tanggal 10 April jam 2 pagi. Disitulah bertemu dengan tersangka atas nama NH di apartemen tersebut. Kemudian setelah bertemu dengan tersangka, korban sampai 1 hari kemudian tidak memberikan kabar kepada temannya, yaitu atas nama saksi namanya ST. Jadi karena itu teman korban atas nama ST pada tanggal 11 mencari-cari untuk keberadaan korban, sehingga melapor ke Polsek Coblong, Polsek Sukajadi, dan akhirnya melapor kepada Lianuan Tim Prabu. Kemudian Tim Prabu menelepon ke pihak apartemen agar dibuka CCTV-nya, sehingga pada saat dicek di CCTV di apartemen tersebut ditemukan korban memasuki apartemen tersebut, sehingga akhirnya dibuka oleh security apartemen tersebut dan ditemukan korban sudah meninggal dunia di apartemen Tower D, apartemen The Jardin, Ciamplas. Setelah itu tim Inafis dari Polrestabes Bandung bersama dengan tim Polsek Coblong melaksanakan olah TKP dan ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban, yaitu ada luka cekek di leher. Dan kemudian setelah melaksanakan olah TKP, tim melakukan pengejaran terhadap pelaku karena telah teridentifikasi bahwa pelaku menyewa apartemen tersebut kurang lebih selama 1 bulan sehingga namanya ada. Kemudian dalam waktu kurang 1 kali 24 jam berhasil ditangkap di Jakarta di daerah Melawai. Dan yang bersangkutan telah dibawa di belakang saya dan dilakukan pemeriksaan dan memenuhi unsur pasal 351 ayat 3, pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman kurang lebih 7 tahun penjara. Ada yang mau ditanyakan? Dan lukanya hanya itu, Komandan? Jadi hasil pemeriksaan dari korban, ada saudari saksi-saksi, diduga yang korban datang ke apartemen tersebut dalam rangka melaksanakan kencan bayaran atau aplikasi dari kencan sosial media yang akhirnya melakukan kebayaran tersebut. Ya, karena tidak kesepakatan masalah harga pembayaran. Jadi informasinya karena perpanjang waktunya sampai dengan 1 hari, terjadi negosiasi yang mungkin tidak sesuai kesepakatan. Akhirnya yang bersangkutan, yang tersangka melakukan terjadi percecokan mulut, akhirnya terjadi perkelahian, akhirnya melakukan pencegahan terhadap korban. Lukanya hanya dicekek atau? Ya, luka dicekek leher. Dugaan hasil otopsi maupun hasil visum adalah dugaan dari cekek leher atau tidak ada dapat nafas di leher. Kalau korban ini bekerja sendiri atau ada mucikarinya, Komandan? Kenapa? Korban ini bekerja sendiri atau ada mucikari? Sendiri, karena data aplikasi meja. Jadi temannya itu pun sebenarnya yang
hanya karena dia tahu temannya mungkin melakukan pekerjaan seperti ini, makanya temannya nanya kok nggak balik-balik, sehingga temannya itu pun yang akhirnya mencari tahu, karena tahu tadi korban pamit ke apartemen tersebut, tapi mungkin karena waktu dia datang sebagai teman dari pihak apartemen tidak memberikan informasi apa-apa, sehingga melapor ke tim Prabu, ada laporan di Januan, akhirnya tim Prabu memberikan bantuan kepada security agar dibuka CCTV-nya. Setelah memang ada dugaan korban benar masuk ke apartemen tersebut, barulah dibuka apartemen tersebut dan ditemukan sudah menjadi mayat atau sudah menjadi meninggal dunia. Ada luka-luka apa? Nominalnya. Jadi dari korban, kalau dari hasil, karena keterangan hanya dari tersangka saja yang tahu bagaimana, karena yang dari saksi lain tidak ada. Jadi kalau berdasarkan keterangan tersangka, dari terkorban meminta untuk long time yaitu sebesar 4 juta rupiah, sedangkan korban hanya sanggup 1 juta rupiah. Pelaku cuma 1 juta. Akhirnya terjadi percocokan, mencekik leher dan sampai meninggal dunia. Oke? Itu Setelah pencan terjadi atau Ya sudah selesai. Jadi pengen lanjut untuk sampai 1 hari. Jadi tadinya untuk short time, terus karena mungkin ingin melanjutkan, tetapi disitulah terjadi negosiasi yang tidak berlangsung dengan baik. Selain cekek ada bukan ini binaraga. Nggak ada. Binaraga. Tersangka di sini karyawan biasa, karyawan biasa. berarti pelaku korban berarti profesinya BO. Ya, diduga sementara yang bersangkutan di sini dijelaskan pekerjaannya ada sebagai karyawan juga, tetapi mungkin kerja sampingan melakukan pekerjaan seperti itu. Ya, karena kalau dari keterangan tersangka sudah pernah. Ya, betul ya. Jadi sudah pernah dengan korban sudah pernah. Jadi ini sudah yang kedua kali. Oh. Jadi sudah pernah dengan korban. Jadi ini yang kedua kali. Pak, berarti saat korban masuk jam 2 pagi, kemudian apakah langsung dilakukan pencegahan? Enggak, kan saya bilang tadi sempat melakukan dulu hubungan dulu. Habis itu dari situlah terjadi transaksi atau negosiasi untuk melanjutkan ke long time, untuk satu malam berikutnya. Selama berapa jam, Pak? Nah, ini masih kita, kalau di sini yang pasti di laporan ini dari jam 2 pagi sampai dengan jam 2 pagi berikutnya. Untuk lebih detailnya, tapi yang pasti jam 7 pagi jam 7.30 tersangka sudah meninggalkan apartemen. Jadi kejadiannya adalah dari jam 2 pagi sampai jam 7. Sedangkan untuk tersangka kabur ataupun meninggalkan apartemen jam 7.30 dengan menggunakan online, Gojek online. Jadi kemana ada luka atau gimana? Ya lukanya udah aja, ada bekas cekekan. Oh, jangan. Memar di leher dan seperti itu. Jadi kalau berdasarkan keterangan tersangka tidak menyangka korban itu meninggal dunia, disangkanya pingsan. Tapi ternyata setelah ditunggu tidak bangun-bangun, akhirnya baru tersangka meninggalkan apartemen tersebut. Jadi hasil keterangan dari tersangka ya, tapi jadi menyangka korban hanya pingsan. Kenalnya dari sosmed ya, Pak? Ya, dari aplikasi tersebut. WeChat atau apa? Bahwa aplikasi jasa dating online. Oke? Barang bukti. Inisial atau sama tadi? Tadi sudah NC. Takut salah. NH. Umurnya, Pak, umurnya? 31. Karena ditangkap di Pelawai sempat melakukan 31. perlawanan, sehingga dari tersangka kita lakukan tindakan tegas terukur. Ada. Barang bukti. 31 atau 35? 35 pelaku, korban 31. Ada tuh rilisnya di sana. Oh, Si Ijal, makan? Oh. Pelaku, komandan. Kamu tinggalnya orang Bandung atau orang mana? Enggak, kamu asli orang Bandung atau orang dari luar kota? Luar kota? Oh, tinggal Mana? di Bandung, kerja di Bandung atau gimana? Mohon kerja. Jadi selama ini belum kerja di Bandung? Di apartemen itu udah berapa hari? Tinggal berapa lama? 2 minggu, seminggu? 3 minggu?
Kurang lebih 2 mingguan. Sama korban udah pernah sekali kemarin? Udah pernah? Melalui aplikasi? Kemarin? Oh, waktu kabur kemarin di tempat siapa? Di Melawai itu? Tempat kenalan. Aslinya kan luar kotanya, asli Karawang. Ada tuh dirilis. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.